ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum lama kita menyaksikan hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yaumun Nahr. Hari Idul Adha yang di dalamnya sangat banyak keutamaan. Begitu juga dengan hari-hari setelahnya yang kita berada di dalamnya. Dan dengan menyaksikan hari-hari yang sangat utama ini, ada dua perkara penting yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, sebagai pengingat, sebagai panduan hidup. Maka perkara yang pertama adalah tentang berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, tentang berkorban untuk Allah. Yang mana kita tahu sejarah Idul Adha berasal dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail langsung tidak ragu-ragu untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mengorbankan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun hari-hari yang utama ini akan meninggalkan kita, yang alhamdulillah mayoritas kaum muslimin mengorbankan harta-harta mereka salurkan dengan hewan-hewan ternaknya. Akan tapi ikhwani fiddin, di hadapan kita masih sangat banyak hari-hari, ladang-ladang perjuangan, ladang-ladang pengorbanan. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, memanggil setiap jiwa-jiwa orang yang beriman. Anggaplah Allah Subhanahu wa taala sedang mengatakannya langsung kepada kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada keimanan, kunu ansarallah. Jadilah kalian penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan keimanan kita kepada Allah, dengan ketakwaan kita, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan itu semua kita akan termasuk golongan penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Dan penolong Allah balasannya sangat utama. Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang sangat mulia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah telah membeli kaum mukminin harta-hartanya. Allah membeli jiwa-jiwa mereka bi anna lahumul jannah, agar Allah balas mereka dengan surga. Maka setiap kita, ketika Allah perintahkan untuk menjadi penolong Allah, semuanya diperintahkan. Setiap kita mengorbankan apa yang dia miliki, apa yang menjadi kelebihannya dia. Ada yang diberikan kelebihan ilmu, maka menjadi berkorban dan berjuang dengan ilmu. Ada yang diberikan kelebihan harta, berjuang dan berkorban dengan hartanya. Ada yang diberikan kelebihan berupa fisik yang sehat, berkorban dan berjuang dengan fisiknya. Setiap kita pasti memiliki kelebihan yang dengannya kita bisa berkorban dan berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din karim." Allah melebihkan di antara kalian di atas yang lainnya dalam rezeki. Rezeki Allah Subhanahu wa taala banyak bentuknya, berupa harta, berupa yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maka setiap dari kita berusaha untuk menjadi penolong Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tolong dia. Siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga kehidupannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menolong utusan-utusan kami, dan kami akan menolong orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan ketika di hari kiamat, ketika para saksi memberikan persaksian mereka. Ibadallah, ikhwani fiddin, inilah pelajaran yang sangat penting kita dapati dari hari Idul Adha. Kita berkorban, berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan biasakan setiap harinya yang kita lalui bukan hanya sebatas keimanan, bukan hanya sebatas harta yang bertambah, tapi pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala juga ikut bertambah. Karena tadi ganjarannya adalah sangat tinggi, ganjarannya sangat mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tepati janjinya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ibadallah, adapun pelajaran yang kedua, yaitu bahwasannya setiap orang yang berkorban dan meninggalkan sesuatu, berjuang dengan hartanya, jiwanya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan yang terbaik. Setiap dari kita ketika mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan badannya, usahanya, kemampuannya, kelebihannya, semua kalau dia korbankan untuk Allah, maka Allah pasti akan ganti dengan yang terbaik. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang perintah kepadanya untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim langsung melaksanakan perintah tersebut tanpa mengetahui, tanpa akan tahu bahwasanya Nabi Ismail akan digantikan dengan seekor kambing. Belum tahu. Nabi Ibrahim belum tahu akan digantikan menjadi seekor kambing anaknya. Tapi karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat, yakin bahwasanya kalau berkorban dan berjuang untuk Allah, pasti Allah ganti. Maka benarlah ketika sudah diletakkan untuk disembelih, barulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Allah berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim." Maka kami gantikan dia, Nabi Ismail, dengan sembelihan yang agung. Ibadallah, ketahuilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah dekat. Akan tapi namanya pertolongan pasti harus melalui perjuangan, kesulitan. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ketahuilah bahwasanya pertolongan ma'as sabr, harus dibersihkan dengan kesabaran melalui ujian terlebih dahulu, kesulitan terlebih dahulu. Akan tapi dibalik itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi nasara ibadahul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, sungguhnya pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berjuang menjadi pengawal Allah, sudah dicontohkan dan kita sudah memiliki teladannya dan sudah ada buktinya oleh generasi-generasi awal yang terbaik. Bukan hanya sebatas omong kosong, bukan hanya sebatas teori belaka tentang berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian digantikan dengan yang terbaik. Tidakkah kita melihat sahabat, mereka kehidupannya bermacam-macam. Ada yang memiliki harta lebih, ada yang memiliki harta cukup, ada yang memiliki nasab yang mulia, ada yang nasabnya biasa saja, ada yang memiliki jabatan tinggi, ada yang memiliki jabatan biasa. Akan tapi itu semua tidak menghentikan mereka, tidak menjadikan mereka berpikir dua kali untuk berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala, berkorban untuk Allah. Inilah teladan kita. Mereka semua berkorban untuk Allah di semua keadaan. Sedang senang mereka berkorban, sedang sulit mereka berkorban, mereka berjuang untuk Allah. Apa hasilnya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka generasi yang terbaik. Allah jadikan mereka mengalahkan negara adidaya Persia, Romawi, yang sebelumnya bangsa Arab tidak terdengar namanya. Siapa bangsa Arab? Bangsa yang hina, yang lemah. Tapi Allah bantu, Allah berikan pertolongan atas pengorbanan mereka. Maka inilah bukti yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita. Bahkan Allah katakan tentang para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada para sahabat. Yang para sahabat lakukan, yang mereka korbankan dari hartanya, jiwanya, dalam keadaan senang maupun sulit, Allah ridha. Itulah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap dari kita tidak harus menunggu waktu tertentu, menunggu keadaan tertentu, menunggu harus sampai di titik tertentu untuk berjuang untuk Allah, untuk menjadi penolong Allah, untuk serius dalam beragama, menerapkannya ke dalam diri kita, mengajarkannya kepada keluarga, istri dan anak. Maka inilah yang harus menjadi perhatian kita sebagai kaum muslimin yang Allah berikan pertolongan ketika kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, Allah tolong kalian. Syarat mendapatkan pertolongan Allah, kalian tolong Allah Subhanahu wa taala dengan beriman, dengan bertauhid, dengan meningkatkan ketakwaan, menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Dengan itu kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Dan orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jaga dirinya, Allah jaga kehidupannya, Allah jaga hartanya, Allah jaga keluarganya. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, umurnya masih kecil, masih anak kecil, sudah diajarkan untuk menjadi penolong Allah, sudah diajarkan sejak dini untuk berjuang, berkorban. Nabi SAW bersabda, "Ya gulam, wahai ananda, ihfazillah yahfaz." Jaga Allah, jagalah Allah,
maka niscaya Allah akan menjagamu. Inilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menawarkan dirinya dengan teman-temannya, umur mereka 14 tahun, 13 tahun. Ketika datang panggilan perang Uhud, umur 14 tahun, mereka datang kepada Rasulullah SAW, menawarkan diri mereka sebagai pasukan, mengorbankan jiwanya, umur 14. Maka inilah teladan yang baik dari generasi yang terbaik dari kaum muslimin. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meniti jalan mereka. Mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang engkau beri kenikmatan di atasnya dari orang-orang yang engkau beri kenikmatan dari para sahabat. Mereka berilmu dan beramal, bukan seperti orang Nasrani, tidak punya ilmu sebatas beramal di atas kebodohan. Tidak seperti orang Yahudi, punya ilmu tidak beramal. Baik ibadah Allah, jadilah penolong Allah Subhanahu wa taala dengan semua rezeki yang kita miliki, dengan semua kelebihan yang kita miliki. Dan ingatlah, di balik perjuangan tersebut ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dekat yang sedang menanti. Tetapi syaratnya in tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah tolong kalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wal ghanimata min kulli birr wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa